Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Eva Haryatin dari 12 IPA 2, nomor absen 6. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada bab ini, terdiri dari dua subbab. Yang pertama adalah peranan umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan. Yang kedua adalah peran umat Islam pasca kemerdekaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas salah satu tokoh yang berperan pasca kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah Abdul Malik Karim Amrullah, atau yang lebih dikenal sebagai Buya Hamka. Lahir di Nagari Sungai, Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 1908. Beliau meninggal di Jakarta pada umur 73 tahun. Beliau adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Sebelum terjun di dunia politik, Buya Hamka berkarir sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Kiprah politiknya melalui Masyumi. Ia menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia menganugerahkannya gelar doktor kehormatan, sementara Universitas Mertopo Jakarta mengukuhkan Hamka sebagai guru besar. Namanya disematkan untuk Universitas Hamka milik Muhammadiyah. Buya Hamka adalah anak pertama dari 7 bersaudara. Buya Hamka anak dari Abdul Karim Amrullah dan Siti Safiah. Lahir di dalam keluarga yang berlatar belakang Muslim. Ayahnya adalah seorang ulama Islam di Minangkabau dan ibunya yang berasal dari keluarga seniman. Buya Hamka lahir di zaman perdebatan besar antara kaum muda dan kaum tua pada tahun 1908. Karena ia lahir di era pergerakan ini, ia sudah terbiasa mendengar perdebatan antara dua kubu tentang agama. Saat ia berumur 10 tahun, ayahnya mendirikan pondok pesantren yang bernama Sumatera Tawalib. Dari sanalah ia banyak mempelajari dan menyaksikan ayahnya menyebarkan tentang pemahaman dan keyakinan. Namun, pada saat ia berumur 16 tahun, ia memutuskan untuk meninggalkan pendidikannya di Tawalib, lalu ia merantau ke Jawa untuk mempelajari tentang pergerakan Islam dan di tahun 1925, Buya Hamka memutuskan untuk kembali lagi ke Padang Panjang. Pada tahun 1927, Buya Hamka pergi ke Madinah. Ia memutuskan untuk kembali dari Mekah setelah belajar selama 7 bulan. Sepulangnya ia dari Mekah, ia bekerja sebagai penulis di majalah Pelita Andalas di Medan. Setelah menikah dengan Siti Raham, Buya Hamka lebih aktif dalam keperguruan Muhammadiyah dan menjabat sebagai ketua di daerah Padang Panjang. Buya Hamka juga dipilih sebagai Ketua Umum MUI atau Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1975. Ia menjabat selama 5 tahun. Buya Hamka dikenal sebagai sastrawan, budayawan, dan seorang ulama karena ia mempunyai peran penting bagi bangsa Indonesia. Dalam jenjang karirnya, Buya Hamka juga banyak berkecimpung di banyak bidang. Karya pertama Buya Hamka berjudul Chatibun Ummah yang berisi pidato-pidato, lalu Tafsir Al-Azhar yang berisi ceramah, lalu ada novel Tenggelamnya Kapal Van de Wijk, itu juga merupakan salah satu novel karya Buya Hamka. Dalam waktu 57 tahun, Buya Hamka sudah mengeluarkan 57 buku karena minatnya yang sangat besar terhadap literatur. Beliau wafat pada 24 Juli 1981. Karena perannya yang sangat besar, Buya Hamka dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Ia juga mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.